A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayah bunda dan abang kakak yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita renungkan pada hari ini. Hadis ini saya kutip dari salah satu kitab hadis terkenal dan muktabar, yakni Sahih Bukhari. Bunyinya kurang lebih demikian: Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduku hatta yakuna siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la ya'zibu hatta yu'taba indallahi kadzdzaba. Senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan itu membawa pada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berusaha untuk berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis ini jelas sekali kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharapkan umatnya agar bisa memiliki sifat jujur yang bisa jadi modal dasar dalam kehidupannya. Apalagi sekarang kita sedang hidup di bulan mulia yang menuntut banyak kejujuran. Kejujuran adalah modal dasar dalam hidup kita, apalagi kita sudah terlanjur ngaku sebagai seorang muslim yang beriman. Bukanlah seorang muslim yang mukmin jika masih suka berdusta, melainkan adalah seorang munafik. Karena pondasi keimanan adalah sebuah kejujuran, sedangkan kedustaan adalah pangkal dari sebuah kemunafikan. Begitu kata Ibnul Qayyim. Ayah bunda dan abang kakak yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kejujuran sangatlah penting. Orang yang memiliki sifat jujur akan mendatangkan kenyamanan, kepercayaan, dan bahkan keberkahan dalam hidupnya. Tentang hal ini Rasulullah pernah bersabda, sungguh beruntung orang yang mengikhlaskan hatinya untuk beriman, menjadikan hatinya selamat dari kesyirikan, menjadikan lidahnya jujur, menjadikan jiwanya tenang, menjadikan perangainya lurus,
menjadikan telinganya mau mendengar kebaikan dan matanya mau melihat. Terkadang kita lebih suka menilai orang lain dalam hal kejujuran. Bener ndak? Misalnya, kita sering bilang, bapak atau ibu itu loh tukang bohong. Tetangga sebelah itu loh suka banget ngajarin anaknya bohong. Kita sering lupa untuk introspeksi diri. Padahal, mungkin di antara kita ada yang masih suka bohong, atau bahkan ngajari anak kita sendiri untuk bohong. Benar apa benar? Ayah bunda dan abang kakak yang berbahagia, kan ada orang yang bilang jujur acur atau jujur hancur. Lah kok bisa? Katanya jujur bisa mendatangkan kenyamanan, tapi kok malah acur atau hancur? Memang kadang kejujuran itu mengandung risiko yang mungkin menyakitkan bagi pelakunya. Itu pun tergantung kondisi dan lingkungannya. Kita bisa lihat di sekeliling kita, di kantor tempat bekerja misalnya. Orang jujur yang kerja atau berada di tempat atau lingkungan yang orang-orangnya suka nggak jujur, biasanya sering dapat cemoohan, ancaman, dan bahkan berbagai perlakuan buruk lainnya. Karenanya, kejujuran mesti dibarengi dengan kesabaran. Orang jujur banyak sekali godaannya, tapi jika orang tersebut berpegang teguh dengan kejujurannya dan berhasil melawan segala cobaan, insya Allah hikmah dan kebaikan besar yang didapatnya. Nah, ayah bunda dan abang kakak yang dimuliakan Allah, karena kita sudah ngaku sebagai muslim yang beriman, marilah menumbuhkan dan memelihara kejujuran dalam diri kita di setiap kondisi apapun. Gak cuma di bulan ini saja, gak cuma di hari ini saja, gak cuma di detik ini saja, tapi di setiap waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.